Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Dimitri Irzaki dengan NIM 2022-293. Saya dari kelas Penologi Viktimologi kelas G. Di sini saya akan membicarakan mengenai viktimologi. Biasanya, yang paling sering mendapat perhatian adalah pelaku tindak pidana. Kita sering membicarakan tentang tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kita juga sering fokus pada bagaimana negara menuntut, mengadili, dan menghukum korban, menghukum orang yang dianggap melanggar hukum. Namun, seringkali kita lupa bahwa dalam setiap peristiwa tindak pidana selalu ada pihak lain yang ikut menderita, yaitu korban. Disinilah lahir suatu bidang kajian yang disebut viktimologi, yaitu ilmu secara khusus mempelajari korban kejahatan. Viktimologi berasal dari kata victim, yang berarti korban, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, viktimologi adalah ilmu tentang korban. Baik itu korban tindak pidana maupun korban dalam artian luas, yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma sosial. Ilmu ini berkembang untuk mengisi kekosongan perhatian dalam hukum pidana, di mana korban dulunya hanya dipandang sebagai pihak yang pasif, sekarang sekedar objek penderita, padahal dalam kenyataannya korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana dan memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara. Korban dalam perspektif hukum dalam viktimologi, korban dapat dipandang dari berbagai sisi. Pertama, korban dalam konteks tindak pidana. Ini adalah korban yang secara nyata mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang. Misalnya, dalam kasus penganiayaan. Jelas ada korban yang mengalami luka fisik. Dalam kasus pencurian, ada korban yang kehilangan harta benda. Dalam kasus pemerasan, ada korban yang dirugikan secara ekonomi maupun psikologis. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang khusus pada dasarnya selalu melibatkan korban. Kedua, korban dalam konteks kejahatan. Jika dilihat secara sosiologis, kejahatan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, korban tidak selalu harus individu, bisa juga yang menjadi korban adalah kelompok, komunitas, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam pidana korupsi, yang dirugikan tidak hanya negara sebagai institusi, tetapi juga masyarakat secara luas yang kehilangan haknya untuk menikmati hasil pembangunan. Ketiga, korban dalam konteks berita acara atau dokumen hukum. Dalam proses penyidikan, keterangan korban dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan atau biasa disebut BAP. Hal ini sangat penting karena dari keterangan korbanlah aparat penegak hukum bisa membangun konstruksi perkara. BAP korban menjadi dasar bagi jaksa untuk menyusun surat dakwaan dan kemudian hakim menjadikannya sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Artinya, korban tidak hanya pasif, tetapi juga aktif memberikan kontribusi dalam pembuktian suatu tindak pidana. Korban dalam sistem peradilan pidana, jika kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut SPP, korban menempati posisi yang cukup penting. SPP di Indonesia melibatkan 4 institusi utama, yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pada tahap pertama, yaitu di kepolisian, korban biasanya menjadi pihak yang paling awal berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Korban melapor, membuat laporan polisi, kemudian diperiksa untuk memberikan keterangan. Dari sinilah penyidik mulai menyusun rangkaian peristiwa pidana. Kemudian, pada tahap kejaksaan, keterangan korban yang telah dituangkan dalam BAP akan diperiksa kembali oleh jaksa penuntut umum. Jaksa akan meneliti apakah sudah ada bukti yang cukup untuk membawa perkara ini ke pengadilan. Di sini, korban tetap memiliki peran, yaitu
bisa dipanggil kembali untuk melengkapi keterangan atau menghadiri sidang sebagai saksi. Selanjutnya, pada tahap pengadilan, korban biasanya dihadirkan sebagai saksi korban. Hakim akan menggali keterangan lebih lanjut untuk memastikan benar tidaknya dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam beberapa kasus tertentu, korban bahkan dapat menjadi pihak yang mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme perdata setelah putusan pidana dijatuhkan. Dan terakhir, ketika perkara sudah sampai pada tahap lembaga pemasyarakatan, meskipun korban tidak lagi terlibat secara langsung, efek pidana yang dijalani oleh terpidana tetap berhubungan dengan kepentingan korban, yaitu bagaimana negara memberikan rasa keadilan melalui hukum yang dijatuhkan. Korban dalam KUHP. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana korban ditetapkan dalam kerangka KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP, memang fokus utama adalah kepada pelaku tindak pidana. Kita mengenal istilah tersangka untuk orang yang diduga melakukan tindak pidana, terdakwa untuk orang yang didakwa di pengadilan, dan terpidana untuk orang yang sudah diputus bersalah oleh hakim. Namun, jangan dilupakan bahwa KUHP juga memberikan sejumlah hak kepada korban. Korban berhak untuk melapor kepada kepolisian jika ia mengalami tindak pidana. Korban berhak mendapat perlindungan hukum, terutama ketika ia sedang memberikan keterangan di depan penyidik maupun di persidangan. Korban juga berhak untuk hadir dan memberikan kesaksiannya sebagai alat bukti. Bahkan, korban bisa mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang menimpanya. Sayangnya, dalam praktiknya, hak korban ini seringkali belum sepenuhnya terpenuhi. Korban kerap kali masih diposisikan hanya sebagai saksi, padahal penderitaan yang ia alami jauh lebih besar. Inilah tantangan besar dalam implementasi KUHP yang seharusnya lebih memberi ruang pada korban. Korban dalam KUHP, jika kita kembali kepada KUHP, maka kita akan melihat korban dalam kaitannya dengan tindak pidana yang diatur di dalamnya. KUHP membagi tindak pidana ke dalam beberapa bab. Misalnya, kejahatan terhadap nyawa, terhadap tubuh, terhadap kehormatan, terhadap harta benda, hingga tindak pidana yang merugikan kepentingan umum. Dari sini terlihat jelas bahwa korban bisa berwujud individu maupun masyarakat. Misalnya, dalam kasus pencurian, korban jelas seorang individu yang kehilangan barang. Dalam kasus penganiayaan, korban adalah orang yang menderita luka fisik, tetapi dalam kasus korupsi, yang menjadi korban adalah masyarakat luas, atau yang sering disebut adalah catatan sebagai masya. Artinya, korban bukan hanya orang per orang, tetapi bisa juga bangsa dan negara. Hak-hak korban dan pentingnya viktimologi hadir bukan hanya untuk mempelajari siapa korban dan bagaimana korban bisa menderita tetapi juga untuk menegaskan pentingnya hak-hak korban. Beberapa hak korban yang seharusnya dijamin oleh negara antara lain: pertama, hak korban untuk mendapat perlindungan. Korban tindak pidana seringkali masih berada dalam posisi terancam, baik secara fisik maupun psikologis. Negara wajib menjamin keselamatan korban, terutama ketika ia diminta hadir di persidangan. Kedua, hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, atau ganti kerugian. Banyak korban tindak pidana yang kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban. Ketiga, hak korban untuk dihargai martabat dan hak asasinya. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi, yaitu korban diperlakukan seolah-olah ia yang salah. Misalnya, korban pelecehan seksual seringkali disalahkan dengan alasan secara berpakaian atau sikapnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban. Keempat,
hak korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Seringkali korban ditinggalkan begitu saja setelah memberikan laporan. Padahal, korban berhak tahu bagaimana proses hukum berjalan. Apakah pelaku sudah ditangkap, apakah perkara sudah masuk pengadilan, dan bagaimana putusannya. Dengan demikian, viktimologi mengajarkan kepada kita bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi kepada pelaku. Korban juga harus ditempatkan kepada subjek yang penting. Korban bukan sekedar saksi, tetapi juga pihak yang hak-haknya harus dilindungi. Korban juga berhak atas keadilan, kemuliaan, dan perlindungan dari negara. Melalui viktimologi, kita diajak untuk memahami bahwa setiap tindak pidana selalu melahirkan penderitaan dan penderitaan itu dialami oleh korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana seharusnya berjalan seimbang, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberi ruang dan perhatian kepada korban. Pada akhirnya, tujuan hukum pidana bukan sekedar memberikan balasan kepada pelaku, melainkan juga menghadirkan keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Inilah yang menjadi inti dari viktimologi sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hukum harus selalu berpihak kepada mereka yang menderita akibat kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.